Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel Cak Motivator. Dan kali ini saya akan membahas tentang bisnis jagung ya. Bisnis jagungnya sendiri eh, khususnya, tetapi pada umumnya kita akan membahas tentang hasil pertanian secara umum. Yang kita fokuskan adalah adanya tengkulak atau pengepul. Artinya kalau selama ini hasil pertanian itu tidak bisa langsung kita jual ke user ya, mesti melalui tengkulak ataupun pengepul. Nah masalahnya saat ini kan di pemikiran masyarakat secara umum ya, masyarakat awam, bahwa pengepul ini jahat, pengepul ini sukanya menekan-nekan para petani. Kalau membeli hasil pertanian jagung misalnya, ya ditekan serendah mungkin gitu ya, sehingga ada berkembang persepsi, wah, nampaknya pengepul jagung atau tengkulak jagung ini sepertinya jahat gitu ya. Nah tapi nanti akan kita lihat sebenarnya apakah memang seperti itu atau justru malah sebaliknya, atau malah biasa saja, nggak ada yang jahat, ya memang bisnis semacam itu gitu ya. Oke, nanti akan kita lihat lagi. Nah teman-teman, ini juga bekal untuk Anda yang ingin berbisnis hasil pertanian ya. Paling tidak ngambil posisi pengepul atau tengkulak ya bisa lebih berhati-hati lagi, karena memang kondisinya akan sangat berbeda gitu ya. Nah untuk Anda yang baru saja bergabung di channel Cak Motivator ini, jangan lupa Anda yang belum subscribe terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan dari channel Cak Motivator ketika kita mengupdate informasi terbaru. Gak ada ruginya, yang ada untung ya, karena Anda akan mendapatkan informasi-informasi terbaru updatean dari channel ini. Anda bisa share video ini ke teman-teman Anda supaya teman-teman Anda yang membutuhkan informasi ini sangat terbantu gitu ya. Oke. Baik, segera kita masuk ke permasalahan atau pembahasan inti tentang pengepul jagung atau pertanian ya. Apakah jelek, jahat, atau suka merugikan petani gitu ya. Nah kita lihat teman-teman, hasil pertanian itu memang ada penggunanya, pabrik misalnya atau di pasar. Nah tapi para petani tentu saja tidak bisa menjual hasil pertaniannya itu ke pasar. Kalaupun bisa ya tidak semuanya ya, paling 1-2 petani yang mencoba keberuntungan kemudian datang ke pasar. Nah di tengah-tengah antara petani dengan pasar atau petani dengan pabrik, disitulah muncul fungsi pengepul atau tengkulak gitu ya. Nah, kenapa kemudian sepertinya tengkulak itu sangat suka menekan-nekan harga kepada para petani? Bahkan ada yang bilang ditekuk sampai habis gitu ya. Kita lihat. Jadi misalkan harga kentang Harga kentang diterima di pabrikan itu 3.500 ya. Kemudian tengkulak ke petani tentu harus ada di bawahnya itu harganya. Sementara di petani sendiri misalkan menetapkan harga 3.000. Kenapa 3.000? Karena ya memang baru bisa laba kalau hasil pertaniannya dibeli 3.000 per kilonya itu ya. Nah tapi kemudian tengkulak atau pengepul tentu datang ke petani akan menawar harga tidak 3.500 tapi di bawahnya. Bisa jadi 3.100 atau 3.050 gitu ya. Nah seakan-akan kan beda 400 atau beda 450 ini sepertinya kok labanya banyak di petani, di tengkulak, di pengepul daripada petani gitu ya. Nah sebetulnya enggak juga, karena dari para tengkulak atau pengepul itu kan membutuhkan perlengkapan atau tools untuk bisa kulaan atau membeli hasil pertanian ya. Ya itu ada kaitannya dengan transportasi, kemudian juga gudang, perlengkapan packagingnya, ya karung misalnya kan tetap harus disediakan gitu ya. Kemudian tenaga kerja yang lainnya, nah itu kan semuanya juga harus diperhitungkan oleh mereka, sehingga jatuh harganya seperti itu. Nah itu yang kemudian ribut petaninya. Masa harganya 3.000 ditawar 2.800 gitu ya. Nah itu dalam kondisi normal. Kondisi normal itu semacam itu. Nah tapi kita lihat bahwa tengkulak atau pengepul itu tidak mempermainkan harga, tetapi memang mengambil
jalan tengah atau menjadi penghubung, sehingga sebagai penghubung itu kan mereka harus punya peralatan dan perlengkapan. Kemudian kan muncul pertanyaan, loh kenapa nggak dijual aja langsung dari petani ke pabrik atau dari petani ke pasar? Ya petani ke pabrik itu kan butuhnya banyak, puluhan ton mungkin, atau setiap harinya 2-3 ton gitu ya. Nah kalau petani kan nggak sampai segitu, kadang-kadang kan repot. Masa petaninya, pabriknya juga nggak mau ribet kan, datang satu ditimbang nggak mau. Ya gampangannya ya sudah datangkan aja, sehingga muncullah penghubung itu tengkulak atau pengepul. Nah dari situ secara umum sebetulnya nggak ada masalah, karena mereka juga mengikuti harga yang ada di pabrikan atau di pasar. Nah yang menentukan pasar sama pabrikan siapa? Ya pasar. Pabrikan juga menentukan kan konsumen dari pabriknya itu sendiri, semuanya dihitung gitu ya. Nah memang seperti itu kondisinya. Nah kenapa kemudian ada yang ekstrim kondisinya, harganya mahal selangit gitu ya, tapi petaninya juga nggak untung gitu ya. Nah ini yang kemudian biasanya kita sebut apa ya, orang jahat atau oknum ya, oknum yang permainkan harga gitu ya. Biasanya begini, kalau sudah permainan semacam itu kan ada panen raya. Biasanya kan di Indonesia itu panen raya, sehingga produk pertanian itu berlimpah ruah, mau dikemanakan kan gitu. Tetap saja di tengkulak atau pengepul. Kemudian pengepul kan juga repot. Pengepul mau diterima ya butuhnya nggak segitu gitu ya, sehingga kalau mau diterima ya butuh biaya untuk penyimpanan segala macamnya. Sehingga karena barangnya yang berlimpah, stoknya berlimpah, otomatis harganya turun. Itu kan normal. Jadi stock and demand gitu ya, permintaan dan penawaran. Begitu penawaran jumlahnya banyak, otomatis harganya ya turun. Tapi kalau barangnya sedikit, otomatis juga harganya naik gitu ya. Nah itu yang kemudian dipermainkan oleh orang-orang jahat semacam ini. Begitu panen raya, diserap semuanya, duitnya gede soalnya, mampu menyerap semuanya gitu ya. Diserap semuanya, kemudian di hold atau ditimbun. Nah karena ditimbun, kemudian barang di pasar tidak ada, barang di petani juga sudah nggak ada. Nah harganya naik, kemudian dikeluarkan pelan-pelan. Nah harganya mahal. Nah itu yang repot. Kemudian solusinya ya pemerintah akhirnya mendatangkan barang dari luar negeri ya, produk dari luar negeri. Nah yang dirugikan siapa? Petani kalau sudah semacam itu. Ya karena tadi barangnya sudah ditimbun, nggak tahu kemana kan gitu. Kalau tahu enak pemerintahnya mendatangi, tapi kan ini masalahnya pemerintah juga nggak tahu itu barangnya ditimbun di sebelah mana, siapa gitu kan nggak ketahuan. Nah itu teman-teman yang terjadi. Nah untuk mengantisipasi masalah semacam itu memang ya satu-satunya cara memang harus ada suatu sistem yang menyeluruh ya, komprehensif. Jadi ada kebiasaan juga para petani nanam bareng-bareng karena harganya bagus, nanti kan panennya bareng-bareng, harganya jeblok, turun lagi. Nah itu kan ya repot, diatur nanam juga nggak bisa, orang lahan-lahan saya sendiri masa nanam nggak boleh gitu ya. Nah itu yang ada berkaitan dengan tengkulak, kondisinya seperti apa. Mudah-mudahan ini bisa menimbulkan persepsi yang benar terhadap tengkulak, karena tengkulak juga banyak kendalanya. Nah ini yang ingin saya sampaikan. Beberapa teman-teman yang berbisnis jagung itu juga sempat guyonan gitu ya sama saya. Kalau mereka membeli secara borongan jagung yang masih ada di batangnya, ditanam itu ya, kemudian ditebas istilahnya, ya bisa untung bisa rugi. Kenapa? Karena pernah kejadian ditaksir 7 juta harganya. Begitu dipanen, ya sudah dibeli 7 juta ke petaninya. Begitu dipanen, dapatnya cuma 3 juta, rugi kan sistem tebasan seperti itu. Nanti kalau petaninya juga repot, ini ya jelek, hanya laku 5 juta paling. Begitu dibeli 5 juta, dipanen ternyata hasilnya 7 juta. Nah kan yang sakit hati petaninya. Makanya nggak boleh ya kalau beli borongan atau basan semacam itu untuk hasil pertanian. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.